wabarakatuh. Balik lagi bersama kami dalam program Musik Asik bareng Kota Sukabumi. Masih di tengah kondisi pandemi, tetap terus ingat pesan ibu 3M ya. Apa aja? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan poho. Makan. Ayat 5. Oh ya 5. Naon mencegah kerumunan. Jadi terus mengantisipasi ke tempat umum. Ibarat tempat umum meureun, lain WC umum meureunnya. Tempat umum teh di nu ramai. Nah, eta gitu. Mun boga duit atau ge. Nya. Masih bersama saya Sergio Mati. Di samping saya ada Ketua PWI Kota Sukabumi Hanif Nasution. Ani Maston. Ada Saya si ganteng kalem Asep Didi. Saya garis nur bukan ulah sih, ganteng tak terlihat. masih di tengah kondisi pandemi ini. Teman-teman kan semua sudah merasa jenuh, khususnya dalam dunia pendidikan. Betul Dan sekali. dampaknya dunia pendidikan ini baik di Kota Sukabumi dan beberapa kota belum melaksanakan KBM tatap muka, Ketua. Nah, Siapa tamu kita hari ini? hari ini benar-benar asik nih tamu kita. Kebenaran beliau ini salah Ketua PGRI 1 Kota Sukabumi dan sekaligus Kepala Sekolah SDN Brawijaya. Oh Bapak- iya, kepala sekolah. Salim kepala Bapak Histato D. Kobasa. Boleh jung suping Kang di PWI Kota Sukabumi. Nah, menyikapi tentang masih belum dilaksanakannya KBM tatap muka. Nah, pandangan Kang sendiri setuju nggak Kang dengan kondisi yang sekarang ini memang benar-benar belum cukup aman ya dilakukan. Nah, tanggapan Kang sendiri selalu COVID masih ada. Ya, sangat setuju untuk belum dilaksanakan tatap muka. Ya, walaupun sebenarnya ini benar-benar melakukan sudah terasa jenuh ya. Anak saya poho deui. Anak saya kan tiap poe teh, "Pak, ini gimana? Pak, ini gimana?" Tiap hari teh terus saya video gitu kan. Karena gitu kan dia nggak bisa bermain keluar. Jadi ya komunikasi dengan teman-temannya juga kan Terbatas. bukan terbatas, terputus malah. terputus. Meskipun ada HP gitu ya, Ya, ya. tapi mereka kan kalau anak-anak kan secara psikologis pengen dari deket lah gitu, teman-teman ngobrol. Rindu suasana sekolah. Nah, gitu. Nah, Akang sendiri kenapa berpikir sangat setuju, Kang? Tanggapan Akang sendiri dari pihak sekolah gimana, Kang? Jadi karena ini wabah di dunia dan ada di Indonesia, saatnya kita diuji diri kita. Apakah kita mampu mengendalikan kondisi seperti ini? Jadi kita tetap harus bersabar, yakin dan optimis pandemi ini akan berakhir. Walaupun sebenarnya beberapa sekolah sudah melaksanakan Persiapan. ya untuk tatap muka itu ya, Kang ya, dengan menjalankan beberapa protokol kesehatan. Tapi pada kenyataannya memang belum siap mungkin dilaksanakan tatap muka ya. Mungkin tadi Sauna kan menguji dirinya, termasuk menguji orang tuanya, biar sabar. Kadang-kadang pelajaran naon jadi Mengingat ke masa lalu. Ayo Ketua, ada pertanyaan? Ya, pada sejauh ini yang pola daringnya sih seperti apa sih yang dilakukan oleh Pihak sekolah, sekolah dari khususnya di Brawijaya seperti apa? Baik, untuk SDN Brawijaya kami memandang bahwa kita sekarang ada di zona oranye. Jadi tatap muka ini kan 12% tatap muka, kemudian sisanya 88% BDR. BDR itu belajar di rumah. Kalau zona kuning ini 20% tatap muka dan sisanya 80% BDR. Maka ini sangat berbahaya begitu bagi seluruh insan pendidik, orang tua, terutama anak ananda kita, putra-putri tercinta. Itu. Jadi kalau dilaksanakan pun tatap muka di suatu daerah, maka ini kan masanya transisi selama 2 bulan. Selanjutnya new normal. Gitu. Demikian. Nah, Pak, ya silakan. Si ganteng silakan. Ayo, wayahna we pengiraan Kang Olot. Nah, sejauh ini kan ya untuk mendukung daring itu kan harus ada istilahnya Pedoman. paket ya, dan siswa harus punya HP yang memadai. Nah, sejauh ini saran dari sekolah, termasuk dukungan untuk daring itu termasuk untuk
Jadi paket pulsa itu gimana sebenarnya? Bantuan mungkin ya. Iya. Iya, bantuan dari pemerintah seperti itu. Ya, untuk kementerian ini sudah dilaksanakan, jadi bantuan untuk kebutuhan siswa di daring, termasuk gurunya. Jadi kita manfaatkan seluas-luasnya itu. Kemudian kondisi tersebut lumayan, alhamdulillah. Jadi kesulitan-kesulitan tentang kuota bisa diantisipasi, termasuk guru gitu. Iya. Karena kita menyiapkan hotspot yang besar sekali, karena untuk guru kan mengendalikannya internetnya cukup besar. Iya, ini ngupload video gitu ya. Betul. Berarti tetap di sekolah ya kalau guru-guru mah. Iya, tetap di sekolah. Cuman anak muridnya aja Pak, harus di rumah. sekarang ya, kita langsung melakukan penelitian ya atau kondisi kesiswaan atau kondisi guru juga kan, karena sejauh ini ada nggak dari SD Brawijaya udah melakukan bahwa ternyata tingkat efektivitas pengajaran atau tingkat Daring. kecerdasan orang atau kecerdasan siswanya itu meningkat atau gimana tuh Pak? Ada nggak seperti itu Dampaknya pengaruh Selama gitu. pandemi ini meskipun mungkin ya. tidak dilakukan secara secara Tetap muka. formal atau Formal. secara apa gitu, tapi udah nggak dilakukan seperti itu Pak? Maksudnya mungkin memastikan kualitas dan Nah, kuantitas nah, anak-anak ya, belajar di pinter. begitu mungkin memastikan bahwa Ini pertanyaannya paling bagus. Dapat nilai dong, dapat nilai. 10. ya. Calik atas calik. Silakan. Jadi maksudnya saya berpikir dulu kan. Bisa. Ya, ada yang namanya diagnostik belajar. Jadi kami melakukan daily report, jadi laporan harian untuk melakukan itu. Nah, ujian pun kan ini harus dilaksanakan daring. Makanya SDM Brawijaya mencoba untuk mengikuti arahan dari kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan yang terbaik dalam hal pelayanan. Jadi kondisi apakah ada menurun dari pengetahuan dan sebagainya itu ada diagnostik belajar. Jadi kami melakukan utusan kunjungan kepada rumah-rumah siswa, kesulitan belajar apa, begitu. Itu dicatat dan menjadi bimbingan konseling karena di sekolah dasar ini tidak ada guru BK. Jadi semua guru kelas ini harus melakukan diagnostik belajar, kesulitan belajar apa saja, kesulitan-kesulitan di rumah. Jadi bukan berarti guru mengajar di sekolah, tidak. jadi memonitoring dari home ke home gitu ya, dari rumah ke rumah atau Ya, nanti kan ada laporan harian yang kami rekap gitu yang akan disetorkan kepada pengawas. Kalau nanti yang baru hasil yang dievaluasi menonjol, begitu. kalau yang hasil yang menonjol dari apa pengaduan dari orang tua ataupun dari siswa itu apa kira-kira masalahnya gitu? Apakah kesulitan teknologi misal kayak si internetnya terputus atau seperti apa? Ya, Atau apa? beberapa masalah yang daring ini pernah dibahas di kita gitu. Jadi kami mencoba untuk semester genap ini mengajak akan insya Allah mengundang untuk komite dan paguyuban kelas supaya bagaimana cara membimbing, bukan mengajar, membimbing anak kita yang tercinta ini supaya tepat dan baik dalam melakukan pengerjaan soal-soal daring khususnya. Ya kan dilemanya seperti ini Pak Kang Istato. Ya. Jadi ketika anak ini berbeda saat di kelas, dia itu kan harus menguasai pelajaran yang perlu bimbingan dari seorang guru. Di sisi lain dia hanya dibantu oleh orang tua. Nah, sebagian orang tua kan ada yang kesibukan, ada yang mungkin karena gaptek juga. Nah, itu untuk mensiasati itu sebetulnya seperti apa? Ini kan jadi dilema nih. Jadi orang tua yang dengan di sisi lain berperan sebagai guru di rumah, mereka juga dengan rutinitas pekerjaan yang tidak terlupakan, jadi dilema juga. Double job jadinya. Double job lah. Jadi anak juga yang biasanya setiap pelajaran itu dibimbing, dipastikan. Nah, dari pihak sekolah sendiri memastikan nggak apa yang diinginkan, misalnya apa pelajaran ini nyampe dan terkuasai oleh anak itu seperti apa, Kang? Ya, ini juga pertanyaan yang sulit dijawab. Saya suka. Saya suka. Ini terima kasih Pak Yus. Jadi pertanyaan ini
menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan pada bulan Januari 2021. Betul. Jadi kita melakukan motivasi kepada orang tua siswa bahwa pembelajaran daring yang kita lakukan khususnya di Kota Sukabumi untuk SDN Brawijaya, kita tidak boleh menyerah. Itu yang pertama, karena psikologi internalisasi terhadap diri kita itu sangat penting. Yang kedua, kita mencoba untuk membagi waktu, karena proses daring ini kan anak harus didampingi, begitu. Karena ada beberapa tahapan yang harus didampingi. Karena sekolah dasar itu kan ada kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi kondisinya berbeda dengan kelas rendah. Mungkin seperti itu. Oh, ya kelas rendah, ya kelas tinggi, ya kelas sedang. Ya. Namun tinju mah ya kelas waik ya kelas berat, kelas ringan, kelas bulunya lah ya. Nah, bulu. Sekarang masih tekan teuing. Oh, iya. Ketua. Kadang ketua kelas serius teuing. Sebelum kita beralih ke Bahasan yang lain, ya. sosok Pak Sisar sebagai kepala sekolah, nah SDN Brawijaya ini kan udah terkenal lah di Kota Ya. Sukabumi yang berprestasi. Nah selama COVID ini, gimana prestasinya? Apakah menurun? Apakah malah menaik? Seperti apa sih prestasi baik itu akademis maupun non akademisnya? Seperti apa? Satu lagi ketua, dan bagaimana mempertahankan prestasi-prestasi Nah, yang sudah di musim diraih. Mungkin seperti itu ya, Iya. pandemi. Paling Pertanyaannya bagus. mempertahankan. Pertanyaannya bagus ya? Bagus. Saya suka ya. Ya, dalam kurikulum 2013 kan pengetahuan sosial keterampilan. Jadi saatnya sekarang diuji dunia pendidikan. Di SDN Brawijaya kondisi itu teralami, betul. Jadi pertanyaan Pak Ketua ini pertanyaan dari orang tua siswa yang terjadi saat ini. Jadi ketuntasan dan ketercapaian itu dalam kurikulum 2013. Ketuntasan itu ketuntasan dan ketercapaian dalam kurikulum 2013 ini kan bukan disederhanakan, tapi ada kurikulum yang disediakan oleh pemerintah dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh guru. Ini kondisinya sampai sekarang cukup baik begitu, karena prasarana yang tadi kuota, kemudian melakukan diagnostik belajar, kemudian melakukan laporan harian, kemudian kami akan merencanakan mengundang dewan kelas dan komite, mengundang para pakar pendidikan, khususnya di kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1, 2, 3. Kelas tinggi itu 4, 5, 6. Main bulu Mah ente. Ya, jadi kami selalu memonitor itu dan melaporkan ke pengawas. Itu ketua, maaf, ininya agak sampai hidung dong. Nah, itu bantah. Nih, berarti lima pertanyaan ketua saran Om Bio mewakili orang tua, termasuk juga curhat ya. Jujur Anet. Ada yang lebih menarik nih, beliau ini selain ketua 1 PGRI dan kepala sekolah SDN Brawijaya, beliau ini adalah ASM inspiratif tingkat dunia. Tingkat dunia kok Itu internasional. ceritanya gimana tuh? Saya pengen tahu. Jadi lain tinju jeung main bola wae nya. Ai suka teh ieu we. Dari guru internasional berarti ya? Wah, guru internasional. Kan itu penilaian dari apa kan? Berdasarkan apa kan? Jadi apa yang bisa dilakukan kita terhadap masyarakat dan sekolah dan lingkungan khususnya yang berdampak kepada angka melek huruf, ketercapaian pendidikan di suatu daerah. Kemudian kita harus selalu menjadi volunteer, menjadi relawan, karena pada saat kita menomorsatukan orang lain, maka Tuhan akan menomorsatukan kita. Subhanallah. Dalam ya, sangat dalam. Mementingkan orang lain dulu nih. Iya, Diri daripada diri sendiri. Katanya kan rewardnya akan keluar negeri nih kemarin hasil ASN. Nah, kemana aja tuh? Waduh. Jadi kalau ini kan sebetulnya
kalau dipublikasikan jadi tidak bisa diduplikasikan juga karena kan kesetiakawanan sosial dan relawan sosial ini sebetulnya untuk masyarakat. Jadi saya agak sulit menceritakannya. Nah, kira-kira apa yang bisa dibagikan untuk masyarakat hasil dari yang kunjungan ke luar negeri itu, apa sih yang bisa dibagikan ke masyarakat? Bekerja dengan hati, melakukan sodakoh untuk masyarakat, anak yatim piatu, panti jompo, guru honorer untuk di kalangan pendidikan, dan ini merupakan sikap yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena jika ini menjadi sebuah gerakan, tidak hanya pembiasaan dan menjadi sebuah pembudayaan, maka menomorsatukan orang lain itu sangat indah. Soal Pak Guru Ogi bekerja dengan hati, nanti guru jeung hati. Lillahi ta'ala. Terus gini Om Gio, kan guru terbaik saya pernah pernah jadi guru? Saya pernah. Guru yang terbaik itu adalah orang tua, katanya sih itu juga. Tapi saya Kata siapa? Katanya. Iya, kata siapa? Katanya. Oh, Kan nyahnya itu siapa nggak tahu. Iya, maaf atuh. Gitu. Jadi ya berharap para orang tua kan jadi membimbing siswanya biar agar ya meskipun di tengah kesibukan mereka kerja ataupun mereka stres dengan Ada perhatian lebih ke anak. Gitu. Pak, ada tips nggak sih untuk orang tua atau trik untuk orang tua ketika mengajar anaknya, Untuk apalagi kan membimbing gitu. ya, membimbing dan mengajar dan memberikan jajan. Jadi tambahan maksudnya membimbing anaknya karena kan di usia-usia dini seperti itu otomatis pengennya main atau seperti itu. Ada tips nggak sih untuk orang tua Ya. agar mereka tetap bersabar dan mau untuk membimbing? Nah, itu pertanyaan terakhir dari Om Garis. Terakhir? Kenapa tuh? Padahal ayah Tapi bukan pertanyaan sebenarnya, Mike. dijawab dulu. Jadi harus ada jadwal yang bisa dibaca oleh seluruh anggota keluarga, baik keluarga inti ya ini, ayah, ibu, anak. Jadi jadwal itu harus dilaksanakan. Kemudian ada laporan harian dari anak kita. Boleh menggunakan karton, boleh menggunakan whiteboard, karton lah yang mudah itu, yang bisa ada checklist. Ini sudah dilaksanakan belum jam 8 Zoom meeting atau jam 9, jam 10. Ini kan siswa itu atau anak kita yang di rumah ini menggunakan seragam kan. Nah, itu pun harus menjadi checklist bagi kita. Nah, laporan harian ini harus dilaksanakan. Nah, yang berbahaya itu pada saat HP itu on, kemudian orang tua tidak ada. Nah, itu kondisi seperti itu. Jadi dia tanpa pendampingan. Harus tetap didampingi terus. Harus tetap didampingi. Maka setelah pelaksanaan pembelajaran yang harus kita lakukan sebagai orang tua, itu bisa disimpan di tempat yang terpisah dan itu bisa diambil setelah orang tua pulang. Jadi sudah harus pakai schedule gitu, pakai schedule, pakai apalah di supaya situ, ceklik misalkan sebagai- garis terus tuang, ceklik gitu. sebagai bahan evaluasi dan pengawasan dari orang tua ya. Terus lagian sebagai pengingat bagi orang tua kan, jadi oh ini udah dilakukan, oh ini belum. Jadi anu jadi guru teh saha ieu teh? Iya. Aduh, Kang Sako tos nuhun pisan tos sumping di PWI, tos silaturahmi ke PWI. Semoga kualitas sekolah SD Jaya semakin meningkat ya Bang. Dari walaupun musim pandemi gitu ya. Tapi kita ambil hikmah aja di balik pandemi ini, mungkin waktu orang tua terhadap anaknya itu lebih banyak. Lebih dekat juga. Perhatian orang tua lebih banyak ke anak-anaknya gitu. Seperti itu ya Kang ya. Mudah-mudahan pandemi juga cepat selesai ya. Karena kan bagaimanapun oke, lulusannya, mana mah lulusan Covid jeung. Padahal kan ada pesan lu kan nih dari Pak Guru untuk anak siswanya, betul. didiknya di rumah seperti apa Kang? Baik, Anda tercinta, tetap semangat, lakukan protokol kesehatan 3M sesuai anjuran
pemerintah, dan insya Allah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Amin. Amin ya Allah. Bravo Kota Sukabumi, bravo PWI. Bravo bisa tetap berkarya. Tetap berkarya. Musik bakal baik lagi dengan tamu-tamu yang lebih keren, lebih inovatif dan lebih membangun Kota Sukabumi. Saya Sergio Mati, izin pamit. Saya Hanif Hasyan ingin pangin. Grogi ya Pak Guru. Ada Pak Guru. Saya Sepdidi si ganteng kalem Naon? izin pamit juga. Oh. Pakai juga. Saya kali semoga Allah si ganteng tak terlihat. Izin pamit. Mudah-mudahan Covid cepat berakhir. Amin. Jangan lupa tadi ya 3M. Teruskan. Kang Sato juga izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.